Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang beristirahat atau apapun yang menjadi aktivitas kita saat ini. Kita kembali membahas satu kisah sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Sahabat kali ini adalah sahabat yang cukup luar biasa untuk menjadi inspirasi kita, generasi muslim. Beliau adalah sahabat yang dikenal dengan kecerdasannya dalam bernegosiasi. Setiap upaya-upaya untuk negosiasi atau upaya-upaya untuk berdiskusi dengan orang lain, beliau selalu saja memenangkannya. Beliau selalu membuat orang atau lawan bicaranya terpuaskan, sehingga kemudian dia pun berhasil meraih apa yang menjadi tujuan dari sebuah negosiasi tersebut. Sahabat ini bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud seorang sahabat yang berasal dari Najd, dari Bani Ghatafan. Yang berasal dari Najd merupakan wilayah atau kabilah yang ditempati oleh salah seorang suku, atau Najd ini ditempati oleh kabilah suku Arab di zaman jahiliyah. Nah, ada hal menarik ketika bercerita tentang Nu'aim bin Mas'ud ini. Beliau memiliki peranan yang sangat besar, khususnya di perang Ahzab. Di perang Ahzab, kita kenal perang Ahzab adalah perang Khandak, yang mungkin kita hanya menjadikan kesan khandaknya atau paritnya saja. Tapi di balik daripada kemenangan Rasulullah SAW, tentu ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala, ada upaya-upaya yang luar biasa yang sebagian besar kaum muslimin bahkan tidak mengetahui siapa di baliknya. Siapa di balik daripada kemenangan tersebut. Di antara orang yang sangat berpengaruh dalam kemenangan yang diraih oleh Rasulullah beserta para sahabatnya saat itu adalah Nu'aim bin Mas'ud. Nah, dan yang ditonjolkan atau yang menjadi penyebabnya, sekali lagi, ba'dallah, tentu saja, yaitu keterampilan beliau dalam bernegosiasi. Keterampilan beliau dalam menjadikan lawan bicaranya itu hanyut dalam kalimat-kalimatnya, sehingga dia pun atau mereka percaya dengan apa yang dikatakannya, atau masuk ke akal mereka, atau terpuaskan dengan dalil-dalil, dengan penyampaian-penyampaian, dengan alasan-alasan yang beliau sampaikan ketika membujuk seseorang. Jadi dari tidak mau menjadi mau, atau sebaliknya, dari yang mau menjadi tidak mau. Keterampilan inilah yang digunakan oleh Nu'aim bin Mas'ud, yang juga memang atas arahan Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisahnya adalah setelah kita mengenal Nu'aim bin Mas'ud ini, kisahnya ketika perang Ahzab ini ingin digulirkan. Perang Ahzab ini ingin digulirkan oleh sekelompok orang-orang Yahudi yang terusir dari Yathrib. Dan masih ada tersisa orang-orang Yathrib, atau orang Yahudi Yathrib, yang sekarang saat ini bernama Madinah. Kota Madinah, memang sekelompok orang-orang Yahudi bermukim di situ. Namun setelah mereka, ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah, kemudian mereka pun membuat akad bersama dengan Rasulullah SAW yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini yang menjadi dasar mereka bermasyarakat. Jadi Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, dasar bermasyarakatnya adalah Piagam Madinah, sebagai landasan sosial, di mana mereka memiliki hak dan kewajiban. Di antara
dua agama yang berseberangan, tentu saja berbeda prinsip, ya, sehingga dibutuhkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun setelah pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini atas perjanjian tersebut, maka kemudian Rasulullah mengusir setiap kabilah Yahudi yang melakukan pengkhianatan tersebut. Oleh karenanya mereka pun terusir di suatu tempat, dan akhirnya ketika mereka sudah banyak, ya, tersisa hanya beberapa kabilah saja. Bahkan yang terakhir adalah Bani Quraidah yang ada di perang Ahzab, yang insya Allah masuk dalam kisah kita pada kesempatan ini. Nah, Bani Nadir, salah satu kabilah Yahudi, ini memiliki pemikiran untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya atau menghabisi Islam. Yaitu dengan cara apa? Mereka memprovokasi, melakukan, ya, provokasi kepada kabilah-kabilah lainnya, kabilah-kabilah Arab yang ada di Jazirah Arab tersebut, sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka pun melakukan perjalanan-perjalanan bertemu dengan, ya, pemimpin-pemimpin kabilah tersebut, ya, baik yang ada di Mekah, ya, yang dulunya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, kemudian juga di beberapa kabilah-kabilah yang lainnya. Di antara kabilah-kabilah tersebut ada kabilah Ghatafan. Nah, kabilah Ghatafan ini diajak. Ini Muhammad meresahkan. Dia melakukan ini dan itu, sehingga kita pun, ya, tidak bebas atau menjadikan kehidupan kita tidak nyaman, tidak aman, mengancam kehidupan kita. Maka diprovokasilah setiap suku-suku tersebut, suku-suku Arab, dan tidak terkecuali juga suku-suku Yahudi yang ada di sepanjang Jazirah Arab tersebut. Nah, lalu kemudian mereka pun terprovokasi dan sepakat untuk melakukan penyerangan ke kota Madinah. Melakukan penyerangan ke kota Madinah, dan sebagaimana yang kita ceritakan bahwa di antara suku yang ada tersebut ada Bani Ghatafan, atau, ya, dari kabilah Ghatafan ini. Dan tokoh yang ada, atau sebagai salah seorang tokoh di kabilah Ghatafan ini atau Bani Ghatafan, ada Nu'aim bin Mas'ud, tokoh yang akan kita ceritakan pada kesempatan ini. Tokoh utama dalam kisah kita. Apa yang terjadi kemudian? Lalu mereka pun keluar dari kampung mereka, melakukan perjalanan jauh menuju Yathrib. Dan itu bukan memakan waktu atau memakan jarak yang singkat, ratusan kilometer mereka tempuh untuk ke Yathrib bersama dengan sekutu-sekutu mereka. Jadi gabungan Arab Jahiliyah dan Yahudi. Gabungan, ada suku-suku yang ada di seputar Jazirah Arab bergabung dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai ke Madinah, lalu di Madinah ini mereka pun di gerbang Madinah mereka melihat, ya, sebagaimana sekali lagi yang kita ketahui, Rasulullah sudah terlebih dahulu mengetahui rencana ini, ya, melalui informan dari beliau. Rencana ini pun diketahui. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menggali parit. Menggali parit, ya, yang mana parit tersebut berfungsi untuk menghalangi masuknya lawan. Ya. Jadi parit yang cukup dalam dan lebar, di mana kuda tidak mampu untuk menyeberanginya, melompatinya, dan jika orang masuk ke dalamnya agak sulit, ya, sulit untuk naik. Ini dipakai untuk menghalau, ya, menghalau siapa? Menghalau lawan. Nah, ketika mereka pun melihat ternyata perlawanan Rasulullah SAW seperti itu, ya, di parit itu, ya, mereka pun di seberangnya membuat kemah-kemah dan melakukan perencanaan-perencanaan. Perencanaan yang
dilakukan adalah diantaranya bagaimana memprovokasi satu lagi kabilah yang bertahan setia dengan perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Banu Quraizah. Ya. Banu Quraizah atau Bani Quraizah, ya, ini kemudian dibujuk kembali, ya, oleh orang-orang Yahudi, diantaranya Bani Nadir, ya, datang, ya, dan membujuk Bani Quraizah atau memanggil Bani Quraizah untuk datang ke, ya, kemah mereka dan membicarakan hal-hal yang strategis. Diantaranya adalah bagaimana Anda membuka pintu untuk mengkhianati Muhammad. Membuka pintu, ya, salah satu pintu gerbang Madinah, Yatsrib itu ada di tempat Bani Quraizah. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka memprovokasi Bani Quraizah dan mengatakan bahwa ayolah bergabung bersama kami. Mari kita melawan, menghabisi Muhammad. Selesai itu kita akan terbebas dari ancaman-ancaman Muhammad, dari apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini. Lalu kemudian Bani Quraizah pun masih saja menolak, mengatakan, ya, ini adalah perjanjian antara kami dengan Muhammad. Dan yang jadi masalah kalau Anda kalah, maka kami satu suku akan kena dihukum karena melanggar perjanjian ini. Kami sudah berupaya untuk mengikat atau setia dengan perjanjian ini di saat orang-orang Yahudi banyak berkhianat atas perjanjian. Dari awal Rasulullah datang, ya, Muhammad datang ke Yatsrib melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, yaitu, ya, mengamankan atau membantu menjaga keamanan, ya, di kota Madinah, ya, atau kota Yatsrib pada waktu itu. Bagaimana dijaga keamanannya dan tidak boleh ada, ya, perpecahan-perpecahan atau hal-hal yang bisa mengganggu keamanan atau stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat di situ. Sehingga poin-poin itu harus disepakati, dan kalau tidak disepakati maka kita akan terusir, bahkan, ya, akan diberikan hukuman, ya, bisa sampai kepada eksekusi mati. Nah, kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, negosiasi terus berlanjut antara Bani Nadir dan atau orang-orang Yahudi tersebut dengan suku Yahudi yang terakhir yang tinggal di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Dikatakan kita akan dicoba untuk meyakinkan, kita akan menang. Lihat ini pasukan banyak dari berbagai arah, dari berbagai kabilah. Berapa sih jumlah Muhammad itu? Jumlah Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak akan bisa menandingi kita. Kita pasti akan menang. Tunggu apa lagi? Maka bergabunglah. Mari kita bergabung. Dan cara Anda bergabung itu simple, gampang. Cukup Anda membiarkan kami masuk. Karena ini susah untuk masuk. Cukup Anda membiarkan kami masuk dari pintu di tempat Anda itu, di lokasi Anda, di lokasi suku Anda bermukim, ya, kami masuk dari situ, lalu kemudian selesai persoalan. Ya, kami bisa menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, di antara, jadi akhirnya Bani Quraizah pun yakin dan menerima hal tersebut dengan konsekuensi bahwa Anda harus menang. Kalau kalian kalah atau kita kalah, maka nyawa kami taruhannya. Satu kabilah, ya, yang menjadi taruhan nyawa. Mereka dengan pedenya memperlihatkan kekuatan tersebut. Nah, kemudian mereka pun beristirahat. Di antara yang beristirahat itu ada Nu'aim bin Mas'ud. Ya. Di antara yang beristirahat, ya, tentu saja pasukan-pasukan tersebut, ya, termasuk di antaranya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Bahkan beliau adalah tokoh dari Bani Ghatafan, atau tokoh dari kabilah beliau. Di saat beliau istirahat untuk menyerang besoknya, beliau pun seakan-akan dibisiki oleh sesuatu. Ada yang membisikkan, bisikan-bisikan, lalu seakan-akan beliau bercerita dengan dirinya atau ngobrol dengan dirinya, ya. Lalu kemudian dia mengatakan celaka diri, ya. Nu'aim bin Mas'ud pun mengatakan, celakalah kamu, Nu'aim. Kamu menjadi orang yang
sangat sial atau tidak beruntung. Orang yang celaka. Kenapa kamu keluar dari kampungmu untuk memerangi seseorang yang kamu tidak kenal? Yang kamu tidak kenal, yang kamu tidak tahu apa tujuannya. Ya. Kamu datang dari Najd, ratusan kilo, kamu jalani untuk memerangi orang yang, apakah kamu mengenal orang tersebut? Pernahkah kamu melihat orang tersebut? Ya. Mungkin cuma mendengarkan tentang orang ini, yaitu Muhammad, dia melakukan ini dan itu dan seterusnya. Tapi pernahkah kamu berinteraksi dengan orang tersebut? Sementara kamu berkorban nyawa, ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, harta untuk datang ke tempat ini dalam rangka menyerang dia. Ya. Dan apakah kamu pernah mendengar bahwa orang ini mengambil hak sukumu, bangsamu, atau mengambil hak orang lain? Apa yang ditakuti dari orang ini? Apa yang menjadi alasan? Itu bertanya-tanya terus dalam hati beliau. Apa yang menjadi alasan kamu untuk memerangi, ikut berperang dengan kaummu untuk memerangi seseorang yang entah apa kesalahannya? Apa yang akan mengancam kehidupan tersebut? Maka itu terus bergulir dalam hati, bertanya-tanya, ya. Anda ini wahai Nu'aim bin Mas'ud terkenal dengan kecerdasan sebagaimana yang kita katakan, ya. Beliau ini di mana-mana dikenal dengan kemampuan beliau untuk meyakinkan lawan bicaranya. Meyakinkan lawan bicara ketika bernegosiasi. Ya, bahkan ya, beliau meski demikian ya, beliau tetap sangat terobsesi dengan orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi Bani Nadir, Quraiza. Ya. Saking terobsesinya beliau mengenal tokoh-tokoh dari Bani Quraiza, mengenal dan dikenal oleh banyak orang. Nah, hal ini bergejolak terus. Pertanyaan-pertanyaan ini terus terulang dalam hati beliau, ya, sampai kemudian ya, berada pada satu titik, ya, di mana semuanya alasan-alasan tersebut seakan-akan membutuhkan jawaban. Pedang yang saya angkat ini, saya akan tebaskan kepada orang yang saya tidak kenal, tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu apa kesalahannya. Bahkan selama ini dia selalu menggaungkan, menegakkan keadilan dan seterusnya. Untuk apa saya menyerang? Lalu di malam hari itu betul-betul beliau merasakan gejolak di dalam hati beliau, agak berat untuk melanjutkan peperangan itu. Maka beliau tidak bisa tidur. Dibolak-balik badannya. Badannya seakan-akan kasur itu dipenuhi dengan paku, ya, yang mana tidak tenang. Ya. Beliau balik ke sini, balik ke kiri, balik ke kanan. Ya. Karena pertanyaan itu terngiang-ngiang terus. Nah, setelah itu beliau seakan-akan mantap, ya, memantapkan diri. Sepertinya saya harus bertemu dengan Muhammad, bertemu langsung dengan orang yang bernama Muhammad ini. Lalu kemudian beliau pun menyelinap. Ya, di malam hari itu juga beliau menyelinap, ya, datang ke ke Rasulullah. Beliau menyamar, lalu kemudian datang kepada Rasulullah, mengendap-endap dan bertemu dengan Rasulullah. Ya. Ketika bertemu dengan Rasulullah, maka tiba-tiba Rasulullah mengenali orang itu. Nu'aim bin Mas'ud. Kamu Nu'aim bin Mas'ud? Maka Nu'aim pun menjawab, "Naam, ya Rasulullah." Betul, saya Nu'aim bin Mas'ud. Ya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang membawamu ke tempat ini di jam segini, di waktu larut malam seperti ini? Apa yang kamu inginkan?" Beliau pun mengatakan, "Ji'tu li asyhada an la ilaha illallah wa annaka abdullah wa rasuluh." Saya datang ke sini, ya. Saya datang ke sini untuk bersaksi bahwa tidak ada
Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan apa yang engkau datangkan adalah kebenaran. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memeluk beliau dan membalas pelukan Rasulullah, Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah, sekarang saya sudah masuk Islam, wahai Rasulullah. Dan sebagaimana yang engkau ketahui bahwa kaumku belum mengetahui keislamanku ini. Nah, sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk Islam, untuk perjuangan ini? Maka Rasulullah katakan, kalau begitu kembalilah ke kaum. Maka Nu'aim bin Mas'ud heran. Aduh, kenapa saya kembali ke kaumku? Nanti saya akan begini kalau ketahuan saya dibunuh dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya menyuruh kamu kembali bukan untuk membantu kaummu atau bukan untuk terang-terangan menyampaikan bahwa kamu telah muslim, menjadi seorang muslim. Tapi kita sekarang dalam perang. Maka kami membutuhkan atau kita berharap bahwa kamu bisa menjadi mata-mata di sana. Karena al-harbu khid'ah. Itulah hadis Nabi SAW yang terkenal. Bahwa perang itu adalah strategi, tipu daya. Strategi yang bisa kita jalankan, yang bisa salah satunya adalah dengan menipu lawan kita. Memperdayai mereka. Membuat strategi-strategi yang bisa menjadikan mereka tertipu dengan strategi kita. Maka Nu'aim bin Mas'ud pun sepakat dan menerima tawaran tersebut atau menerima arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah dalam rangka ini? Dia mengatakan bahwa kamu mengadu domba, karena ini kan mereka bersuku-suku, maka adu domba mereka, maka provokasi mereka untuk saling bermusuhan, untuk saling berpecah, supaya kekuatannya melemah. Nah, beliau mengawali provokasi ini ke Bani Quraisyah yang tadi setengah mati ditawar oleh Bani Nadir, oleh Bani Nadir sebagai otak dari rencana perang Ahzab ini. Maka Bani Nadir, Nu'aim bin Mas'ud tadi datang ke Bani Quraisyah mengatakan, wahai Bani Quraisyah, apakah kamu mengenalku? Engkau tahu bahwa saya yakin engkau mengenalku karena saya sering datang ke sini, ke Yathrib, untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di sekitar Yathrib. Saya yakin kalian mengenalku. Bagaimana kecintaanku, karena beliau juga terobsesi dengan orang-orang Yahudi, terobsesi. Makanya kadang-kadang ada kegiatan atau apa, itu beliau datang. Nah, ketika beliau menyampaikan bahwa aku adalah orang yang kamu kenal sangat mencintai kalian. Suku kalian saya suka, saya cintai. Nah, oleh karenanya apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu keprihatinan. Kalian sepakat dengan Bani Nadir dan suku-suku lain untuk membuka pintu di sini, pintu jalan agar mereka bisa menyerang Rasulullah atau Muhammad dan masuk ke kota Yathrib. Nah, sekarang persoalannya adalah, apakah engkau yakin bahwa mereka itu bisa menang? Kalau mereka menang, mungkin tidak masalah. Tapi kalau mereka kalah, orang-orang ini kalah, orang yang sudah berjanji kepadamu ini kalah, maka kamu yang akan habis. Dan jika kamu yang habis, kamu akan dihabisi oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan kamu. Kenapa? Karena kamu adalah penduduk Yathrib. Sementara mereka adalah orang-orang terusir. Apalagi orang-orang Quraisy. Saya Ghatafan, jauh, Najd. Quraisy ke Mekah. Mereka dari Mekah. Mereka akan pergi. Sementara Anda di sini, siapa yang akan membela Anda? Kalian sendiri di sini. Dan itu harusnya menjadi pemikiran Anda atau pertimbangan Anda jika ingin melanjutkan perjuangan ini. Terus
tokoh dari Bani Quraizah itu mengatakan bahwa bagaimana? Terus apa yang harus saya lakukan? Yang kamu harus lakukan adalah minta jaminan dari siapa? Dari suku-suku tersebut, Bani Nadir, ya, kemudian kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy dari Makkah itu minta jaminan. Jaminan berupa apa? Jaminan berupa tokoh-tokoh mereka. Ya. Kamu simpan, tahan di tempatmu ini, di Bani Quraizah. Ya. Tahan mereka, beberapa orang di antara mereka, tokoh-tokoh, ya, supaya ketika kalian dikalahkan oleh Rasulullah atau Muhammad, ya, kalian bisa meminta tolong dengan sandraan ini. Ya. Tolong kami, ya, datangkan pasukan, kalau tidak, ya, mereka tidak selamat. Seperti itu. Minta jaminan berupa orang-orang, tokoh-tokoh mereka harus bergabung bersama Bani Quraizah, ya, berada di lingkungan Bani Quraizah, ditahan di situ untuk sementara sampai peperangan atau kita lihat apa hasil dari peperangan tersebut. Kalau kalian menang atau kita menang, ya selesai masalah. Nah, masuk akal. Bani Quraizah pun yakin. Ini adalah pendapat yang bagus, pendapat yang biasa. Nah, akhirnya pun oke, kami akan jalankan. Lalu kemudian Nu'aim bin Mas'ud ini datang ke kabilah lain, ke orang-orang Quraisy. Bertemu langsung dengan Abu Sufyan. Mengatakan, Abu Sufyan, ya, kamu datang ke sini, ya, dan sepakat dengan Bani Quraizah. Apakah kamu yakin Bani Quraizah itu percaya kepada kamu? Apakah kamu yakin bahwa Bani Quraizah ini akan yakin dengan apa yang kamu katakan? Pasti mereka juga akan memasang kuda-kuda. Apa namanya? Karena khawatir kalian akan meninggalkan mereka. Saya yakin Bani Quraizah sekarang merencanakan sesuatu untuk bagaimana caranya supaya dia bisa menyelamatkan posisinya. Ya. Entah apa yang akan dia lakukan. Ya. Mereka akan meminta sesuatu dari kalian. Saya yakin. Jadi seakan-akan dia belum pernah bertemu dengan Bani Quraizah. Nah, ketika itu, ya, Abu Sufyan pun merasa bahwa, wah, betul juga ini. Jangan sampai, ya, Bani Quraizah ini mengatakan, mengiyakan semuanya, ya, karena dia berada pada posisi yang berbahaya. Maka boleh jadi dia akan berupaya untuk mencari jaminan supaya keluar dari posisi tersebut. Nah, lalu kemudian hal yang sama, ungkapan yang sama diungkapkan oleh Nu'aim, ya, bin Mas'ud kepada suku-suku yang lain, ya, agar semuanya terprovokasi, ya, untuk saling mencurigai satu sama lain. Nah, alhasil adalah mereka pun saling mengkonfirmasi. Nah, misalnya Abu Sufyan mengutus salah seorang anggotanya, bahkan dalam riwayat dikatakan anaknya, untuk ke Bani Quraizah mempertanyakan hal tersebut. Wahai Bani Quraizah, kita adalah, ya, sekutu. Kita ingin menyerang Muhammad. Nah, kita akan menyerang besok. Nah, bagaimana persiapan yang ingin atau yang telah Anda lakukan? Bisa dibuka pintu Bani Quraizah ini. Karena kami ini sudah tidak bisa menyeberang ke tengah-tengah kota karena ada parit. Bagaimana perencanaan ini? Maka Bani Quraizah pun mengatakan, kami siap. Ya. Tapi dengan syarat, yaitu datangkan tokoh-tokoh kalian dan tinggal di sini, ya, sebagai jaminan bahwa kalian tidak akan meninggalkan kami. Nah, ternyata hal ini disampaikan ke Abu Sufyan sebagai pemimpin perang dari Quraisy, ya, dan mengatakan bahwa betul apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud tadi, bahwa pasti mereka ragu dengan apa namanya, dengan apa yang kita rencanakan atau kesepakatan kita. Nah, alhasil mereka pun sulit untuk bergerak karena kekuatan yang makin berkurang. Nah, kekuatan yang makin berkurang, Bani Quraizah tidak mau ikut bergabung, ya, tersisa adalah orang-orang yang, ya, tadi, ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemudian? Mereka pun, ya, berkemah, ya, dan mereka pun, ya, berkemah, yang melanjutkan perkemahan mereka di
menunggu dan akhirnya kemudian menyerang, dan serangan-serangan itu tidak mempan. Ya, akhirnya kembali lagi ke perkemahannya, dan sebagaimana kita kenal bahwa mereka pun didatangkan, ditolong Allah Subhanahu wa taala, menolong kaum muslimin dengan mendatangkan sarsarun atiyah, atau angin yang berhembus, kemudian suhu yang sangat dingin mematikan semua api unggun mereka, yang akhirnya bertambah dinginlah suasana tersebut. Ya, dan akhirnya kemenangan bagi kaum muslimin saat itu. Nah, ada yang lucu ya. Ketika Fathu Makkah, ya ini salah satu kejadian lucu. Ketika Fathu Makkah, ya, Rasulullah SAW berhasil membuka Makkah. Ini secara singkat kita sebutkan. Maka keluarlah Abu Sufyan, ya, dan Abu Sufyan mengenali Nu'aim bin Mas'ud. Loh, ini Nu'aim bin Mas'ud. Dia bersama kalian ya? Atau dia masuk dalam kelompok kaum muslimin? Dia katakan, iya, sudah lama, ya, sejak perang Ahzab. Ya. Oh, pantasan, ya kata Abu Sufyan, pantasan kita kalah pada saat perang Ahzab itu, karena ya, dialah yang memprovokasi, ya, pasukan-pasukan atau kabilah-kabilah supaya melemah dengan cara saling mencurigai satu sama lain. Ini akhirnya Abu Sufyan baru tersadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nu'aim di perang Ahzab itu hanyalah provokasi untuk bagaimana melemahkan kekuatan mereka. Makanya di sini dikenal dengan al-harbu khid'ah atau al-harbu khud'ah, ya, bahwa perang itu adalah tipu daya, ya, atau perang strategi-strategi yang bisa menipu lawan itu dijalankan agar supaya bisa meraih kemenangan. Dan betul apa yang terjadi, ya, atas upaya Nu'aim bin Mas'ud, ya, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keterampilan beliau, ya, yang bisa meyakinkan melalui negosiasi, yang mempengaruhi orang, ya, kemudian kaum muslimin bisa dengan mudah, ya, memenangkan peperangan atau perang Ahzab tadi. Maka ya, semoga ini tentu saja menginspirasi kita bagaimana kecerdasan digunakan dalam rangka kebaikan, dalam rangka, ya, bagaimana memenangkan pertarungan antara yang hak dan yang batil. Dan salah satu tokoh yang menjadi, ya, atau tokoh yang menginspirasi kita yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani. Nah, sekian teman-teman sekalian dirahmati Allah, semoga kisah ini bisa menjadikan kita semangat, termotivasi, dan terinspirasi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semua potensi yang kita miliki sebagaimana Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.